Istilah kecerdasan buatan sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang disebut artificial intelligence. Jika diartikan setiap kata, artificial artinya buatan, sedangkan intelligence adalah kata sifat yang bersifat cerdas. Jadi artificial intelligence maksudnya adalah suatu buatan atau suatu tiruan yang cerdas. Cerdas di sini kemungkinan maksudnya adalah kepandaian dan ketajaman dalam berpikir, seperti halnya otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Secara awam, kecerdasan buatan diterjemahkan sebagai sebuah sifat sistem saraf atau sensor atau otak yang diciptakan oleh sebuah mesin. Sebenarnya kecerdasan buatan merujuk kepada mesin yang mampu untuk berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Alan Turing, ahli matematika berkebangsaan Inggris yang dijuluki Bapak Komputer Modern dan pembongkar sandi Nazi dalam era Perang Dunia II tahun 1950. Dia menetapkan definisi artificial intelligence. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai intelijensi. Kecerdasan buatan itu sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk menggantikan manusia. Jadi bisa jadi kecerdasan buatan itu merupakan suatu ancaman. Walaupun menyadari bahwa kecerdasan buatan bisa jadi adalah suatu ancaman untuk manusia, tapi manusia masih saja mengembangkan apa yang disebut dengan kecerdasan buatan tersebut. Manusia masih saja mencoba mengembangkan atau mendapatkan sesuatu teknologi yang baru, yang dapat berpikir seperti manusia. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam diri manusia. Manusia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah. Lagi pula, memang ada keterbatasan dalam diri manusia, seperti otak manusia yang hanya mampu berpikir dalam frekuensi kira-kira 100 Hz, dan karena manusia mempunyai rasa capai. Bandingkan dengan komputer sekarang yang mampu mengolah data dengan frekuensi 4 GHz. Komputer juga tidak mempunyai rasa capai walaupun harus mengolah data yang sama berulang-ulang. Walaupun terasa sangat futuristik dan terlihat berbahaya, karena mesin nantinya akan memiliki kecerdasan dan emosi. Para pakar AI menganggap pengembangan disiplin ilmu ini penting karena bisa diterapkan di internet nantinya. Teknologi Artificial Intelligence atau AI berkembang di berbagai lini bisnis dan kehidupan pribadi. Bahkan pendidikan pun tak luput dari sasaran AI yang kini mampu dikembangkan untuk membantu para pengajar dalam memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Memang, AI tidak akan merombak pendidikan sepenuhnya, akan tetapi di berbagai lini pendidikan, AI akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dan akan membawa para pelajar untuk meraih hasil akademis yang terbaik ketika sudah lulus. Berikut adalah beberapa hal dalam pendidikan yang akan mendapatkan pengaruh besar dari kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, ada pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai pelajar. Bayangkan jika Anda menerima sebuah materi yang sesuai dengan kebutuhan Anda ketika mengikuti pendidikan. Tentu Anda akan merasa bahwa pendidikan Anda saat ini merupakan pendidikan yang paling tepat. Hal ini pun membuat image pendidikan tidak lagi buruk seperti yang dipikirkan oleh sebagian pelajar. Mengikuti pelajaran pun tidak lagi membosankan. Tidak ada lagi mata pelajaran yang ketinggalan, karena semua mata pelajaran diberikan berdasarkan personalisasi dan kebutuhan pelajar. Bukan untuk menggantikan posisi guru, AI justru membantu memperbaiki kinerja guru agar
lebih baik dalam memberikan materi pelajaran kepada semua pelajar. Dan yang kedua ada efisiensi. Manfaat terbesar ketika kecerdasan buatan atau AI benar-benar dimaksimalkan untuk dunia pendidikan adalah memberikan peningkatan proses yang signifikan karena akan terjadi efisiensi di berbagai lini. Misal, dengan metode pembelajaran e-learning yang dilengkapi dengan AI, maka pelajar dan pengajar akan mengetahui kapan pelajar harus mendapatkan bimbingan lebih dan kapan harus berhenti. Sehingga guru tidak perlu lagi memberikan pendidikan tambahan yang berlebihan yang tentunya akan menghemat waktu dalam memberikan pembelajaran kepada para pelajar. Dan yang terakhir, meningkatkan disiplin bagi pelajar. Kesulitan memantau pelajar yang kurang disiplin merupakan masalah yang sering kali dialami oleh banyak sekolah dan kampus. Namun, dengan bantuan kecerdasan buatan yang diintegrasikan dengan aplikasi resmi pihak sekolah atau kampus dan memberikan akses kepada para orang tua akan mengurangi masalah indisipliner yang terjadi di kampus. Seperti Anda membuat sistem absen yang dapat diakses oleh orang tua, ini akan membantu para orang tua dalam mengetahui apabila anaknya benar-benar berada di kampus. Teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru, kalaupun ada robot, tapi sekedar mengajar bukan mendidik. Tugas mendidik ini hanya bisa dilakukan seorang guru. Saat ini kecerdasan akademik bukan lagi penentu keberhasilan siswa ketika suatu saat memasuki dunia kerja. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan moral atau attitude-nya. Meskipun kemajuan teknologi pembelajaran sudah pada tahap yang mencengangkan, namun kemajuan ini tidak dapat menggantikan fungsi dan peran guru dalam seluruh proses pendidikan anak. Manusia memang sudah hidup dalam dunia yang berteknologi tinggi, tetapi secara psikologis pada kelompok anak-anak dan remaja usia sekolah tetap ada hasrat untuk mencari figur yang dapat mereka kagumi, hormati dan bahkan meniru perilaku dan prestasi di kehidupannya.